Halo, selamat sore semuanya. Tanpa terasa kita sudah berada di hari Jumat lagi ya, di penghujung minggu untuk minggu ini ya. Tentu saja kita akan memanfaatkan weekend ini untuk melakukan persiapan trading plan kita buat hari Senin, yaitu tanggal 26 Juli 2021. Seperti biasa kita akan mereview dulu apa yang terjadi dengan IHSG hari ini dan kemudian juga melihat sekilas bagaimana bursa regional yang tentunya akan berpengaruh juga bagi IHSG. Oke, kita akan segera mulai saja. Hari ini IHSG ditutup merah ya, turun lagi setelah kemarin berhasil breakout dari zona sideways, dari resisten juga. Namun sepertinya breakout ini masih breakout yang maksud saya pullback, penurunan hari ini masih merupakan pullback yang wajar ya, dan dia masih ditahan oleh resisten become support ya. Resisten kemarinnya resisten dijebol, sekarang jadi support, itu namanya resisten become support ya. Jadi masih ditahan di area 6100-an dan menurut saya ini masih pullback yang sehat. Moga-moga nggak terjadi false break. Kalau misalnya hari Senin nanti turun lagi dan dia menguji area 6050-an ya, berarti dia ada ancaman untuk false break. Kita lihat aja nanti kalau misalnya turun, apakah support yang di bawahnya bisa nahan nggak untuk naik lagi. Kalau bisa naik lagi ya berarti ya cuman breakout yang masih agak tertunda ya, tapi bukan false break. Oke, saya kira itu masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikannya. Moga-moga dalam minggu yang akan datang ada sentimen atau momentum yang kuat. Kemungkinan juga IHSG turun hari ini karena faktor Jumat. Jadi banyak orang-orang yang take profit biasanya. Demikian juga bursa regional biasanya juga banyak yang take profit dan juga ada penurunan. Seperti kalau kita lihat Hang Seng hari ini turun tajam ya, turun tajam, dan dia berusaha untuk menjebol support lagi yang garis biru ini setelah kemarin mantul. Emang kelihatannya mantulnya kemarin sih nggak kuat-kuat banget ya, karena bentuknya cuma doji. Ya kita lihat apakah hari ini atau Senin nanti indeks Hong Kong ini bisa bertahan di support ini atau malah tembus ke support yang di bawahnya. Untuk pasar Eropa masih naik, jadi agak berlawanan dengan market Asia yang cenderung lebih melemah. Demikian juga US 500 atau S&P terlihat lebih ini ya, masih lebih uptrend, masih berusaha naik, dan dia kemarin hanya menguji area ini aja, demand dan area supportnya, dan kemudian dia kembali naik, nggak jadi turun. Jadi masih ada dua kekuatan yang berlawanan yang mempengaruhi IHSG, yang satunya naik, yang satunya turun. Jadi saya kira masih ada peluang bagi IHSG untuk nggak terlalu turun lah nanti hari Senin ya. Kita lihat aja nanti market Amerika buka malam ini, penutupannya bagaimana. Moga-moga nggak turun ya. Oke, sebelum kita masuk ke saham-saham yang akan kita tradingkan menjadi trading plan kita hari Senin, saham-saham yang masuk radar ya, kita akan bahas sekilas dulu bagaimana performa radar saham tanggal 23 yaitu hari ini, yang kemarin kita persiapkan di tanggal 22. Kita mulai dari Yellow. Yellow tadi naiknya gila-gilaan ya, luar biasa, seperti dugaan. Kalau bentuknya segitiga ini naiknya pasti kenceng ya, cuman ini
agak tumben si yellow nggak langsung banting, melainkan dibawa naik dulu, bahkan gap up, baru kemudian dibanting. Tapi overall bagi Anda yang masih ngehold, tentunya Anda sudah punya kesempatan untuk ambil profit di 259an atau di antaranya. Saya ucapkan selamat. Bagi Anda yang melakukan hajar kanan pun, Anda nggak sampai kena stop loss dan harusnya sudah mengambil peluang untuk profit. Sekali lagi saya ucapkan selamat bagi yang sudah follow analisa ini kemarin. Kita lihat kemudian ada Sen kelihatannya belum terlalu bergerak ya. Dia masih pullback dan masih dalam zona yang menurut pandangan saya sih wajar. Dan boleh juga kalau dilihat-lihat, ini kemarin saya lihat-lihat kok ternyata bentuknya mirip segitiga ya. Ini cukup menarik. Jadi ya mirip bull flag ya, juga ada segitiganya. Dan kemarin sudah break, dan ini menariknya mungkin break, dia mecah resisten yang di atas, kemudian dikembali lagi untuk mencari support. Saya kira minggu depan berpeluang untuk melanjutkan kenaikannya, moga-moga kenceng karena ini ada ya bentuknya mirip segitiga ya, juga mirip bull flag ya. Hopefully bisa mencapai target 322. Kita wait aja. Bagi Anda yang belum punya, Anda bisa masuk mumpung sekarang lagi berada di area demand ya, area demand, dan boleh dibilang ini juga masih dalam zona support. Berikutnya ada Takim kemarin. Jadi sebenarnya udah untung sedikit ya tadi ya Sen ya. Takim masih pullback, jadi masih dalam proses. Mungkin ada pengaruh Jumat, Anda boleh nunggu masih di area sesuai trading plan yang kemarin. Kemudian Cleo ya, Cleo itu naik lumayan hari ini. Selamat bagi Anda yang sudah sabar menanti. Hari ini Anda sudah mulai menuai buahnya. Jadi apalagi yang sudah ambil dari bawah ini gambaran saya minggu lalu, dan kemudian ordernya dijemput dan sampai ke harga 500-an, ataupun yang kemarin barusan mengambil di area pullback ini kemarin kan saya gambarnya ya. Bagi Anda yang ngambil kemarin di area pullback ini, saya juga ucapkan selamat tentunya. Harusnya kalau Anda masang order di sini udah kejemput, ini tipis banget tapi kejemput, habis itu dibawa naik. Sekali lagi saya ucapkan selamat. Hari ini kenaikannya cukup banyak, mungkin 5% lebih saya kira dapat. 5-8% lah ya. Ya sudah ada beberapa yang cuan dari analisa kemarin, saya ikut senang. Kemudian untuk EMTK, saya kira trennya masih bagus ya. Dia mandul dari area demand dan area MA50, kemudian melanjutkan kenaikan. Namun sekarang masih belum bisa menjebol area resisten ini. Jadi agak hati-hati. Apalagi ini keluar candle yang kakinya di bawah panjang, ini saya kurang agak was-was ya. Mirip hanging man karena dia berada di area resisten. Jadi ini adalah lawannya pin bar, jadi ada potensi di bawah turun ini malahan kalau menurut apa yang saya amati dan menurut teori candlestick. Dan ini bukan teori ya, logikanya lah. Jadi ini berusaha naik ke bentuk jedeng, nggak kuat kan, turun lagi dan mau naik lagi masih nggak kuat dan belum membentuk candle hijau ya. Jadi hati-hati. Menurut saya ini masih bisa naik sih MTK, cuman ini masih bisa naik karena dia masih dalam fase uptrend, maksud saya gitu. Dan ini ada 3 fase trendline, 3 gelombang channel. Menurut saya sih masih potensi untuk naik, cuman mungkin kalau candlenya begini bisa jadi ini dibawa turun dulu. Skenario pertama ini ya, dibawa turun, habis gitu baru naik. Kemudian hati-hati, di sini ini adalah support trendline dan demand yang menjadi penentu. Stop loss Anda harus diletakkan di 2290 ya, maksimal di 2200. Karena apa? Kelihatannya ini mirip bentuknya dengan ripple top kalau menurut saya ya. Hati-hati.
bentuknya itu mirip triple top. Jadi takutnya nanti apa, kalau supportnya nggak mampu menahan, takutnya dia akan jebol, dan jebolnya cukup parah biasanya kalau triple top kayak gini. Jadi kalau saya sih lebih mending nunggu di area hijau ini sampai dia membentuk higher high dan lower high ya. Itu MTK, kemudian ada Nobu kemarin. Jadi MTK masih dalam proses ya, belum kena stop loss. Kemudian ada Nobu, cukup menarik kelihatannya. Nobu mampu menahan ya supportnya, dan hari ini membentuk candle hijau yang ekornya panjang di atas. Jadi ini mirip-mirip candle paku, dan menurut saya sih ada potensi dalam minggu depan akan lanjut naik lagi. Selamat bagi Anda yang sudah masuk, tentunya sudah cuan sedikit ini, dan Anda masih bisa hold dengan stop loss di bawah kotak hijau. PNBS hari ini di bawah pullback, sesuai trading plan kemarin juga sebetulnya. Jadi Anda masih punya kesempatan untuk ngambilan order ya dari bawah sebelum si PNBS ini melanjutkan kenaikannya lagi ya. Jadi masih ada kesempatan, semoga order yang di pick up ini boleh dibawa naik dalam minggu depan atau Senin atau Selasa lah, moga-moga ya. Kemudian ada BBNI kayaknya juga pullback. BBNI dan bank-bank lain kemarin ada BMRI kemarin yang saya bahas. BMRI ya masih overall masih pullback yang sehat, mungkin karena pengaruh Jumat, moga-moga Senin bisa lanjut naik lagi. Kemudian look kayaknya belum sukses ya. Masih pullback yang sehat lah di garis biru kan ya, moga-moga sesuai plan. Karena ini sudah bullish engulfing, jadi saya kira potensinya besar untuk lanjut naik lagi ya. Untuk Harum hari ini juga naik sedikit, turun sedikit terus naik ya. Jadi masih bertarung di ini, moga-moga Senin ada kelanjutan ya, masih proses untuk kemudian ada Maya ya, Maya Maya hari ini sukses di bawah naik ya, dan sudah kena di resisten yang kemarin saya gambar di area 2560-an ya, hampir kena lah ya kurang lebih. Jadi Anda harusnya sudah take profit, dan selamat bagi Anda yang follow. Baik Anda yang langsung hajar kanan ataupun ya ini kayaknya harus hajar kanan baru dapat ya. Kalau Anda nunggu pullback nggak dapat ini, tapi sekarang sedang berasa di fase pullback. Jadi moga-moga ada harapan order kita dijemput di garis-garis biru ini, dan kemudian dalam minggu depan juga dibawa naik ke atas, karena sepertinya tren bank digital dan juga Maya pada yang mulai berpartisipasi di era bank digital ada potensi untuk diterbangkan. Oke, kita akan lanjut sekarang ke saham-saham untuk yang masuk radar untuk hari Senin. Itu ada Friend. Saya kira Friend polanya masih cukup bagus. Dia sudah break MA20 dan Anda boleh cari kesempatan untuk entry di daerah kotak hijau ini, atau langsung entry juga enggak apa-apa, tapi kecil dulu aja ya. Jadi ada dua skenario ini.
Stop lossnya ada di 102 atau stop loss yang agak ketat di 107 ya. Ini kelihatannya harusnya sih mantul di area EMA 50 lah boleh dikata ya. Dan kemudian lanjut naik. Dan ini good newsnya juga dia udah break dari ininya apa? Dari downtrendnya udah break. Hopefully Senin bisa lanjut naik atau dalam minggu depan ya. Kemudian ada Agi. Keren dulu Keren ya, keren. Ini baru kita rasani tadi di grup, kok nggak naik-naik, ternyata hari ini dibawa naik cukup lumayan. Seperti beberapa hari lalu yang saya gambar bahwa ini akan mantul di area demand dulu, baru dibawa naik sesuai skenario ya. Jadi turun, kemudian hari ini dibawa naik dan sukses menyebol downtrend line ini. Dan kelihatannya area merah kotak ini juga akan bakal dijebol nggak lama lagi, apalagi ini candlenya momentum yang full body candle ya. Kelihatannya dia akan tembus dengan target 170-180an lah. Hopefully hari Senin langsung digoreng atau at least dalam hari Selasa Rebuan lah, hopefully ya, atau dalam minggu depan. Kemudian kita lihat Agi juga dalam fase yang sangat cantik ya. Dia masih bertahan di fase uptrend line. Dan kemudian hari ini dia membentuk pola N. Yang saya gambar ini. Ada bisa masuk hari Senin, mungkin nawar-nawar sedikit di 1695 atau di 1645. Saya kira ini trennya masih bagus banget. Apalagi ini sudah break resisten. Ya ini. Dan masih membentuk higher low. Dan ini mau menciptakan higher high. Ini higher high, higher low. Jadi still very good lah. Higher high. Ya, Agi. Kemudian ada Roni. Juga bagus ya. Dia panjang-panjang ke atas ininya, maksudnya sempat naik turun. Jadi ada upaya untuk naik yang sangat kuat dan mungkin sudah nyebolin banyak resisten di atas ini. Dan terakhir membentuk candle yang seperti paku, walaupun bentuknya agak gede dan nggak normal. Apapun itu masih merupakan candle yang secara psikologi market menunjukkan potensi bahwa dia akan naik. Saya kira Anda boleh masuk dengan stop loss di 182 atau 164. Hati-hati untuk gorengan, mungkin ini gorengannya kenceng. Saran saya jangan masuk terlalu besar, secukupnya aja. Dan stop lossnya harus ketat. Ya, ini dari MA50 naik dan kelihatannya hari ini masih ngotot mau naik. Roni ya, ATCC. Salah. ATIC. ATIC pun menurut saya masih ada potensi dan ini sudah murah ya. Kelihatannya ada potensi lah dalam minggu depan naik, walaupun ini area demandnya udah agak jebol dikit ya. Maklum ini gorengan, cuman bagi Anda yang mau lebih safety, Anda bisa nunggu di dasar sini, pasang ordernya di 800-an. Jadi skenario keduanya dijemput di sini baru naik ya. Skenario pertamanya ya moga-moga Senin atau dalam minggu depan langsung naik, apalagi ini candlenya bentuknya kayak gini ya. Aku menarik lah untuk dicoba dengan stop loss ketat, saya kira is okay. Kemudian kita lihat dari Fibonacci, coba ya. Dari Fibonacci, nggak kena ya. Tidak masuk golden ratio. Jadi abaikan aja. Ya, jadi Anda bisa masuk dengan lot yang sedengan aja. BGTG hari ini juga masih agresif dan menunjukkan upaya yang keras dia mau naik ya.
Udah jebol, hari ini dia masih nggak terima, dibawa turun dan dia ngotot naik lagi. Padahal ini saya lihat iya belum ada resisten support yang terlalu signifikan ya, tapi dia bisa naik. Berarti itu ada momentum yang kuat yang mendorong dia. Saya kira momentumnya hari Senin akan lanjut naik ya, karena ini merah, habis gitu volume gede hijau yang sama dengan merah yang kemarin. Jadi ya mungkin ini bisa jadi penanda reversal yang agak instant. Saya kira Anda boleh masuk dengan skenario pertama, buy on break di 216. Jadi bila break ini order Anda langsung tereksekusi dengan auto buy ya. Di sekuritas Anda coba pakai caranya buy on break, buy stop ya kalau di MetaTrader, dengan stop loss di bawah 173-an. Bagi Anda yang mau hajar kanan pun silahkan, dan asalkan stop lossnya ketat di 107, di bawah 170-an. Atau bagi Anda yang masih mau nawar, ya Anda coba lihat besok di hari Senin bid areanya yang agak tebal di area-area ini, dimana Anda bisa masuk ketika dibawa turun sedikit, dan hopefully order Anda di pick up dan Anda bisa ikut pesta cuannya ya. Hopefully nggak dibanting hari Senin. Kalau dibanting ya udah kena stop loss. Jadi ini memang resikonya buy on break ya, makanya saya lebih senang buy on pullback kalau saya. Kalau Anda mau buy on pullback, maka nunggunya di sini. Nunggu di sini, ini skenario ketiga, nunggu di 154-an kira-kira. 154, iya. Atau di 170-an. 170 juga bisa. Ya. Tapi menurut saya kemungkinan besar hari Senin akan ini breakout. Ya. Kemudian ada BNGA. Ya, mirip-mirip bank ini. Masih on progress dan masih on the track. Ya. Hopefully Senin bisa lanjut. Kemudian Budi. Salah. Budi juga cukup menarik ya. Seperti yang saya gambar tanggal berapa ini? Mungkin tanggal 19 kayaknya. Jadi break kemudian dibawa turun karena kita nunggunya di bawah, nunggu pullback di area kotak hijau. Ya ini sudah kejemput kan berarti. Ini ya, udah kena. Dan ke pick up kemudian bawa turun lagi tapi nggak sampai kena stop loss. Dan hari ini naik cukup lumayan. Saya kira hari Senin pun kalau polanya mirip N gini atau membentuk ini apa, higher low, dan ini membentuk higher high, saya kira ada kemungkinan Senin lanjut ya. Oke, ASA juga chartnya bagus banget hari ini. ASA breaking MA 50 dan 20 dan juga breaking dari fase downtrendnya. Dari fase downtrendnya dia breakout dan sudah menembus 2 MA. Saya kira mungkin masih ada potensi lah hari Senin itu nggak langsung terbang ya, mungkin karena dia berada di area ini, supply area. Jadi kalau menurut saya Anda tunggu aja di bawah sini, opsi pertama di 2200-an, pasang order. Kalau misalnya dikasih pullback, Anda orderan Anda akan di pick up ya. Atau kalau Anda nggak sabar dan Anda mau langsung masuk, skenario kedua bisa aja mungkin dibawa naik langsung, tapi kecil dulu aja ya, dan stop lossnya tetap di bawah kotak hijau. Jangan lupa di area sini juga masih dihadang oleh area supply, jadi kayaknya ASA ya bisa naik sih ya, cuma kelihatannya butuh perjuangan.
karena masih ada 2 barrier di atasnya. Oke, hati-hati. Saya saran sih kalau modalnya Asa kelihatannya dia suka banting ya. Sahamnya ini suka banting. Mending nunggu di bawah aja deh. Oke, kita lanjut di PMMP. PMMP ya ini juga masih bagus ya. MA-nya masih lurus ke atas dan dia masih overall masih berada dalam fase yang sangat uptrend. Sangat uptrend ini. Ya. Sangat uptrend. Saya kira Anda bisa nunggu di area ini. Oh, hari ini sudah mantul dari area ini sih. Ya, hari Senin boleh langsung masuk lah dengan stop loss di bawah kotak hijau ini. Stop loss yang kedua di bawah 418-an ya. Itu untuk PMMP. Hati-hati juga kalau misalnya dia nggak sanggup naik lagi, mungkin dia akan ngetes area garis biru ini. Ya, saya kira itu sih lebih baik nunggu aja. Kalau mau masuk langsung kecil, dan ini kemungkinan sahamnya naiknya nggak kenceng-kenceng banget, jadi ya harus sabar. Oke, itu BMMP. Kemudian ada IRA. IRA saya kira cukup cakep ya, dia masih pas berada di area demand, turun pullback dan juga dekat-dekat MA50 ya, jadi masih ada yang jaga. Kalau Anda mau masuk, stop lossnya di bawah kotak hijau atau di bawah MA50. Dan another good newsnya, dia sudah membentuk golden cross dan hari ini volumenya lebih tinggi dari volume yang kemarin, jadi ada indikasi dia mau naik ya. Namun hati-hati, di atas ini masih ada yang nahan juga. Ya, jadi mungkin targetnya nggak terlalu gede, maksimal sampai 2135an kira-kira gitu, atau mungkin dia akan sideways dulu naiknya. Tapi yang jelas posisinya bagus karena dia mantul dari area demand. Kemudian ada Wood, karena weekend saya tambah 2 ya. Saya tambah 2, ada Wood. Wood juga hari ini bagus membentuk bullish engulfing. Bullish engulfing itu candle yang merah kecil itu dimakan oleh hijau yang gede, karena dia baru mantul dari area support ya. Ini support. Nah, support kan. Jadi Anda boleh mulai ngintip, mungkin nggak langsung masuk. Kalau Anda mau masuk, mungkin Anda nunggu aja di 700-an. Hopefully dia bisa naik dan menembus 2 MA ini ya. Jadi ada potensi untuk mulai berbelok arah. Kita boleh pantau-pantau dulu lah Wood ya, boleh masuk langsung, boleh enggak, atau kalau Anda mau nunggu sampai ini terbentuk higher low dan higher high juga lebih baik. Kemudian ada ikan, hari ini juga tiba-tiba terbang, jadi ikan terbang. Good newsnya dia udah jebol juga dari area ini, dari area apa downtrend, dan saat ini sudah menjebol juga MA50 nya dan MA20. Jadi ada kemungkinan dia akan melanjut lagi naik dalam minggu depan atau beberapa hari ke depan. Anda bisa nunggu di area 110-an atau mau langsung masuk, dan hopefully sesuai skenario bisa dibawa naik dengan target terdekat ya, kira-kira dekat sama MA200 lah ya. Itu untuk ikan, dan volumenya hari ini gede banget. Oke, saya kira untuk persiapan hari Senin
trading plan-nya cukup sampai sini dulu, dan Anda boleh mulai siap-siap pasang order dan menandai chart Anda. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat membantu Anda memilih saham-saham yang terbaik. Apabila ada yang saya sampaikan ini cocok dengan pandangan Anda boleh ambil dan eksekusi. Oke, sekian dulu evaluasi hari ini dan trading plan, persiapan trading plan untuk hari Senin. Bila Anda merasa channel ini bermanfaat, boleh Anda subscribe dan like, dan boleh Anda sebarkan ke teman-teman Anda supaya teman-teman Anda pun mendapatkan manfaat yang sama. Sekian dulu, saya Fendi, undur diri dulu dari hadapan Anda. Selamat weekend ria dan selamat beristirahat. Semoga Senin tradingan kita boleh berkah. Terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya.